Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di dalam tutorial penggunaan LMS Moodle untuk CBT dan e-learning SMK Hang Tuah 1 Jakarta. Di video tutorial sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita mengatur mata pelajaran kita ya, mengganti topik-topik, menambah topik, kemudian menggeser-geser topik ini agar sesuai dengan urutan yang kita inginkan ya. Nah, ini saya sudah bikin ya dari mulai KD1 sampai dengan KD13, saya tambahkan dengan penilaian akhir tahun, penilaian tengah semester, dan seterusnya ya. Nah, di bagian sisi sebelah kiri ini sudah ada ya detailnya seperti ini. Baik. Nah, kemudian karena LMS ini Learning Management System Model ini berbasiskan kepada aktivitas siswa, artinya secara garis besar siswa diajarkan untuk mandiri, belajar secara mandiri di bawah bimbingan dan arahan guru tentunya ya. Maka segala aktivitas siswa ini harus berbasis kepada bagaimana siswa berinteraksi dengan LMS model ini ya, termasuk diantaranya untuk absensi kehadiran. Baik, untuk membuat sebuah absensi kehadiran ya dibutuhkan sebuah aktivitas atau sumber daya yang bisa merekam kehadiran siswa, dan siswa bisa melakukan absen mandiri. Jadi kalau dia hadir, dia klik hadir ya, kemudian baru nanti dia melanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Nah, guru nanti tinggal melihat laporan saja siapa siswa-siswa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Demikian ya. Untuk menambahkan absensi di program model ini cukup mudah. Yang pertama, klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya ya. Kemudian klik attendance seperti ini ya. Kemudian klik tambah. Nah, ini kita sudah membuat sebuah absensi, tinggal kita melakukan pengaturan absensi ini ya. Yang pertama kali kita atur adalah namanya, agar siswa tidak bingung, dan kita juga bisa men-tracking ya, absen ini absennya keberapa nanti pada saat laporan ya. Kita namakan di sini absen KD1 karena ini berkaitan dengan KD1, yaitu konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Oke. Nah, absen ini sendiri ini bisa kita pergunakan sebagai tambahan nilai untuk siswa. Jadi kalau dia hadir, maka dia mendapat tambahan nilai. Kalau dia tidak hadir, maka dia tidak mendapatkan nilai. Ya. Atau kalau kita hanya sekedar absen saja tanpa melakukan penilaian, juga tidak menjadi masalah. Ya. Nah, kalau kita ingin melakukan penilaian, maaf, ya, kita klik sub menu nilai di sini. Ya. Kemudian untuk penilaian gunakan saja poin ya, jangan skala ya. Karena kalau poin ini sudah jelas masuk dia mendapat nilai 100 ya, maksimum ya 100. Kalau tidak masuk terlambat dia dapat nilai 50, tidak masuk maka dia mendapat nilai 0 gitu ya. Nah, untuk poin ini ya, ini kalau kita mau menjadikan absen itu salah satu komponen penilaian. Tapi kalau misalkan tidak, maka tipenya ini kita ganti menjadi tidak ada. Jadi absen aja, tidak ada nilainya. Sehingga siswa mau absen, mau terlambat atau apapun itu tidak ada efek terhadap penilaian. Saran saya adalah kita aktifkan tipe penilaiannya menjadi poin. Dan ingat, ini adalah nilai defaultnya. Jadi kalau dia tidak dirubah, dia otomatis sudah terbentuk seperti ini ya. Poin, dimana kalau dia hadir maka dia mendapatkan nilai 100, kalau dia tidak hadir maka dia mendapatkan nilai 0, kalau misalnya dia terlambat maka dia mendapatkan nilai 50. Baik. Nah, kita bisa mengunci absen kita agar absen itu hanya bisa diakses pada waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Jadi tidak terbuka setiap saat absen tersebut ya. Ini untuk menambah
eh, kedisiplinan siswa dalam mengakses mata pelajaran kita. Untuk membatasinya, kita masuk ke menu pembatasan akses ya. Nah, ini ada tombol tambahkan pembatasan ya. Nah, biasanya kalau absen itu berdasarkan tanggal dan jam. Maka kita atur date ya. Nah, ini from ini adalah tanggal dimulainya absen ya. Saya set dia di tanggal 27 jam 6.30. Jadi dimulai setengah 7. Ini artinya dimulai setengah 7 di tanggal 27 Juli siswa bisa absen. Ya. Sebelum setengah 7 dia tidak bisa absen. Ya. Dan kemudian kita batasi lagi sampai kapan? Nah, ditambahkan pembatasan. Sama ya dengan date ya. From-nya ini diganti menjadi until. Seperti ini ya, until 27 ya. Kemudian di sini jamnya misalkan pelajaran saya sampai jam 10, maka saya aktifkan dia sampai jam 10. Oke, sudah selesai untuk pembatasan siswanya. Kita klik simpan dan tampilkan. Baik. Nah, untuk sessionnya, untuk perekaman datanya ya, ini kita harus menambahkan session, add session namanya ya. Add session kita tambahkan ini untuk menyediakan kepada siswa jalur absensinya ya, tempat untuk memberikan absennya. Tadi kita sudah set di tanggal 27 ya, maka di sini dibuka juga di tanggal 27 Juli dimulai dari jam 6.30 ya. Nah, kita tentukan nih berapa lama dia bisa absennya, dihitung masuk atau terlambat ya. Nah, ini to-nya ini kita akses misalkan kalau misalkan dia lewat dari 1 jam maka dia dihitung terlambat ya, maka kita atur 7.30. Jadi walaupun di depan ya, di depan pembatasan sampai jam 10, jadi kalau misalkan dia absennya di luar jam setengah 8 maka dia dihitung terlambat gitu. Tapi kalau misalkan dia masih dalam rentang setengah 7 sampai jam setengah 8, maka dihitung masuk. Reason. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada allow student to record our attendance. Ini harus diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, maka siswa tidak bisa absen mandiri. Ya, harus diaktifkan. Kemudian yang perlu diingat bahwasanya siswa-siswa yang bisa absen mandiri ini adalah siswa yang sudah didaftarkan sebelum pembuatan absen ini, jadi sebelum tanggal 27 Juli. Kalau misalkan siswa itu didaftarkan setelah tanggal 27 Juli, maka dia tidak bisa absen yang di tanggal 27 Juli. Ini, di jam 6 sampai jam setengah 8 ini. Logikanya demikian. Ya. Kalau siswanya sudah didaftarkan sebelumnya, pasti dia bisa absen. Kalau dia didaftarkannya setelahnya, maka dia tidak bisa absen. Baik. Kalau sudah selesai, kita klik add. Seperti ini. Baik, nah ini sudah absennya kita sudah ada ya. Nah, ini nanti dari sisi murid dia akan tampil seperti ini ya, kita bisa ganti peran menjadi siswa ya. Nah, ini dia akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini, dia belum bisa diklik karena kenapa? Karena belum tanggal 27 Juli jam setengah 7. Nanti kalau sudah tanggal 27 Juli jam setengah 7 maka dia akan terbuka. Tapi siswa bisa melihat KD kita yang tadi dibikin ya, seperti ini. Baik. Nah, ini ya. Kita sudah bikin absennya ya. Nah, demikian cara pembuatan absen di CBT e-learning SMK Hang Tuah 1 Jakarta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.